Ketingan, nó bao tiền nhỉ? Datang damkarnya tuh. Datang lagi dan nyampe 8 dah damkarnya. 9 apa. Udah begitu doang daunnya. Pak, ini kalau asal api itu dari depan atau dari ini belakang sini, Pak? Kayaknya korsleting listrik kayaknya. Dari depan atau dari belakang? Dari gudang apa sih Pak? Tahu, Munculnya Pak apinya Pak pertama kali? Udah kita juga nggak tahu. Gitu. Tahu-tahu udah kebakaran aja udah ngerembet kemari. Gitu. Langsung gede Pak. Iya langsung gede. Ini apa sih Pak mayoritas yang kebakar? Kayu plastik dah yang utama. Lapak sama gudang gitu ya, Pak? Ya lapak tahun kan kayu. Nah itu kemari. Nah plastik ini nih yang di sini. Bal-balan gitu ya, Pak ya? Iya bal-balan begini deh tuh. Punya Pak Haji Sobir. Gitu. Ini pemiliknya satu orang atau beberapa orang? Banyak. Pak? Banyak. Yang ini yang korban itu banyak dah. Ada berapa rumah? 9 rumahan dah. Ada rumah Mungkin. juga, rumah tinggal juga Ya, ada. rumah tinggal ada, gudang. Ini kan rumah tinggal di sini 2. Di sini juga 3, 4. Terus sebelah sananya kayu. Rumah tinggal kontrakan di sana juga ada 8 pintu yang isi. Gitu. Cuman korban nggak ada. Nggak ada korban alhamdulillah. Kalau dari informasi awal yang Pak RT tahu dari warga ini muncul api apa dari kabel listrik, apa ada yang bakar sampah atau apa Pak? Katanya sih dari korsleting listrik. Gitu. Listrik. Jadi kita langsung telepon aja ke damkar. Tiba-tiba langsung telepon, langsung datanglah damkarnya. Memang langsung cepat besar gitu ya Pak? Iya, langsung udah begini. Kita juga kemarin udah ngerembet ke sana-sana ke RT 7 itu listriknya. Ya yang listrik begini langsung gitu. Pak, ini kan juga sebenarnya bukan pertama kali, Pak. Di belakang masjid juga sempat kebakaran waktu itu ya, Yang Pak? terulang yang kedua kali tuh. Ini punya Pak Haji ini juga di belakang sini juga punya Pak Haji Sobir. Ini juga punya Pak Haji Sobir juga yang ini gitu. Berarti ini udah kedua kalinya Pak? Kedua kali sekarang parah. Ini lebih parah. Kalau kemarin kan cuman Ayo. ingatlah 2 mobil sama 2 gudang. Kalau ini kan berapa gudang? Ada di atas 10 ya, Pak? Ya kurang lebih gitu. Ada kendaraan juga yang kena ya Pak? Kendaraan ini dong, kayaknya nih. Kalau dilihat ini mah. Pak, warga yang terdampak mengungsi kemana Pak?
kurang tahu juga ya. Belum di ini dah, belum Apa didata. masjid atau apa gitu? Belum didata. Belum didata. Paling ke masjid paling juga. Apa saudaranya kalau saudara yang nggak bisa. Di masjid juga bisa. Mungkin. RT nama lengkap siapa Pak? Jejen. Haji Jejen. Jejen. Iya. Terima kasih Pak Haji. Kronologis kebakaran ini Pak bisa diceritakan Pak dari Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemadam kebakaran Pemkot Kota Bekasi hari ini melaksanakan pemadaman kebakaran di lapak di Rawapasung, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Gang Bali 56. Pak, ini apa objek yang kebakar Pak? Objek yang kebakar adalah gudang lapak ya. Memang daerah sini hari ini kan semuanya kita ketahui pengusaha gudang lapak. Lapak beri. Artinya banyak di sana bahan-bahan plastik, bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar. Ya. Artinya memang masyarakat ini sekitar ini mungkin usahanya di lapak barang-barang. Pak, estimasi berapa Pak lapak dan gudang yang kebakar ini Pak? Kalau menurut estimasi luas lahan yang ada kurang lebih 1000 meteran, itu kalau kita perkirakan antara 300 sampai 400 juta kayaknya. Pak, ini ada rumah tinggal juga apa lapak doang Pak? Ada di depannya itu penunggunya rumah, tapi alhamdulillah tidak ada korban. Ini terlihat sekali api dari awal sampai sekarang masih membumbung tinggi banget ya Pak. Ini kalau dilihat masih api masih asap masih membumbung tinggi. Memang kesulitan nggak Pak dalam proses pemadaman ini? Ya, kalau di lapak ini kan banyak berbagai jenis, terutama plastik ya, karena memang agak susah juga. Kita sudah melokalisir, jangan sampai merembet ke tempat lain. Tinggal nanti pembibitnya yang akan melanjutkan tadi tugas bergantian karena memang kompi A ini sampai jam 8 pagi. Nah, berikutnya kompi B yang akan melakukan pemadaman. Saya pikir tinggal sekali lagi fungsi pemadaman selesai, mudah-mudahan 1 jam ke depan ini bisa tertangani. Pak, ini kan asapnya masih hitam nih Pak, barang-barang mudah terbakar, plastik, thinner gitu Pak. Apa kesulitannya Pak tuh sama kira-kira metode teknik pemadamannya seperti apa Pak? Nah iya, ini kalau kita lihat teknik pemadaman termasuk juga bahan-bahan yang mestinya disiapkan ini memang perlu ada bahan-bahan khusus dalam rangka memadamkan api ya. Terutama yang terkait dengan yang terbakarnya adalah plastik ya. Tapi ya kalau plastik itu kan harus pakai metodenya foam liquid ya, yang tentunya memang kalau memang nanti susah terakhir kita akan lakukan itu foam liquid akan dilaksanakan. Ya. Kesulitan yang lain Pak, apalagi Pak selain pemadaman Pak? Akses atau gimana? Kalau Pak? kesulitan Air? yang lain, air alhamdulillah di belakang itu ada tanda air, kebetulan kita pakai portable masih bisa kita bantu. Alhamdulillah untuk air kita nggak ada kesulitan. Untuk akses nggak ini Pak ya? Gimana? Akses nggak ini? Akses alhamdulillah ini jalannya akan cukup besar, beda dengan tempat-tempat lain. Kalau kebakaran akses kendaraan kita susah, tapi alhamdulillah di sini kendaraan nyampe lokasi tempat. Jumlah unit sama personil Pak? Jumlah unit kita turunkan 8 plus 2 penyelamat. Kita ada 60. Personil 60 ya Pak? Iya. Pak, ini bisa ditegaskan lagi Pak, kira-kira ada belasan atau puluhan lapak yang kebakar dan gudang ini Pak? Kalau saya pikir ini kayaknya cuma 2-3 lapak pemilik ya, artinya tidak semua lapak. Ini kayaknya cuma 2-3 orang pemilik Pak. Yang enggak bangunannya ya, enggak banyak gitu ya. Artinya bisa kita lokalisir ya, nggak jadi merembet ke tempat lapak yang lain. Bapak, ini kan sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran tempat Sebelah. Ya, ini ya Pak ya. ya, nggak jauh dan besar juga. Ada ini nggak Pak himbauan mungkin kita juga musim panas juga gitu. Nah ini yang jadi persoalan kita bahwa menjadi titik krusial itu ini adalah karena gudang-gudang lapak yang memang mudah terbakar. Gitu. Yang memang kita diberikan himbauan kepada Pak Lurah, Pak Camat agar terkait dengan penata ruangan ini yang memang harus diperhatikan. Karena apalagi lapak adanya di pemukiman warga yang kita sangat tersehat sekali untuk keselamatan warga kita. Harus punya apar gitu Pak. Ya,
Di antara itu. Pak, ini berarti udah lebih dari 2 jam proses pemadaman masih berkobar atau udah masuk pendinginan nih Pak? Belum, masih tahap pemadaman karena saya bilang tadi karena bahan yang terbakar ini kan plastik dan masuk karet-karet yang agak cukup lama. Karena dia kan terus beda dengan kayu ketika disemprot kan selesai. Pakai rinso gitu ya Pak Madani? Disuntik gitu ya Pak? Iya, pakai dia kayak rinso. Pak izin Pak, nama lengkap sama jabatan Pak? Saya Namar Naris, SOS NSI, jabatan Kepala Bidang Pemadaman Damkar Kota Bekasi. Pak tahan Pak. Mantap, tahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.